Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia di siang hari ini, melalui mimbar yang mulia ini, kami mengajak pribadi kami dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang benar-benar kita lestarikan dalam diri kita, serta kita praktekkan dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, dan dengan sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan Allah, maka manusia itu akan mendapatkan gelar al-muflihun. Sebagaimana firman Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keimanan, ketakwaan seseorang setiap saat, setiap detiknya akan terjadi pasang surut. Kadang-kadang di satu saat manusia itu mencapai tingkat keimanan, ketakwaan yang begitu hebat, tetapi di satu sisi, di waktu yang lain, justru keimanan dan ketakwaannya semakin surut. Untuk itulah pentingnya ketika kita menghadiri majelis sholat Jumat, maka perintah atau kata-kata yang kita dengarkan adalah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melestarikan keimanan dan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Banyak ayat-ayat yang demikian. Di antara bagaimana kita bisa melestarikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan benar-benar sebaik mungkin adalah salah satu ayat memberikan satu nasihat kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini memerintahkan kepada kita, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Makanlah oleh kalian semua mimma razaqakumullah, dari apa-apa yang telah diberikan rizki Allah kepada kalian, halalan, yang halal, thayyiban, sekaligus yang baik. Orang-orang sekarang mengatakan halalan thayyibah adalah rezeki yang halal sekaligus bergizi.
Mengapa ayat ini Allah memerintahkan seperti itu? Di ayat selanjutnya Allah melanjutkan dengan wattaqullah. Ini artinya bahwa ketika kita memperhatikan apa yang kita makan, apa yang masuk dalam diri kita, maka di sanalah tingkat keimanan ketakwaan kita. Di salah satu ayat Allah mengingatkan kepada kita, falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan, memperhatikan makanan yang dia masukkan dalam tubuhnya. Kalau dalam surah Al-Maidah tadi Allah menyebutkan begitu perintah makan, kemudian wattaqullah digabungkan dengan perintah takwa. Maka ayat ini adalah memberikan kejelasan kepada kita bagaimana kita makan, apa yang kita makan, maka itulah gambaran ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita makan yang halalan thayyibah, maka di sini ada energi positif dalam diri kita untuk melestarikan keimanan dan ketakwaan. Ketika kita diajak untuk berbuat baik, ketika kita diajak untuk melaksanakan ibadah, ketika kita diajak untuk melaksanakan hal-hal yang positif, maka di sini energi dalam tubuh kita akan semakin semangat. Tapi sebaliknya, ketika apa yang kita lakukan, kita berikan makanan dalam tubuh kita sesuatu yang bernilai tidak halal, maka dalam diri kita akan terjadi energi negatif, di mana kita mau melaksanakan ibadah terjadi kemalasan, mau mengaji Al-Quran malas, mau kita melaksanakan belajar di sekolah maka kita akan malas. Mengapa itu terjadi? Mari kita tengok, falyanduril insanu ila ta'ami. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu kisah, satu ketika seorang tokoh sufi bernama Ibrahim bin Adham. Ketika itu beliau sedang menjalankan ibadah haji. Selepas menjalankan ibadah haji, beliau punya kebiasaan adalah untuk ziarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di tengah perjalanan, ketika keluar dari Masjidil Haram, Ibrahim bin Adham ini belanja untuk kebutuhannya. Beliau membeli kurma. Ketika beliau membeli kurma, maka oleh penjual ditimbanglah, katakan 1 kilo kurma. Begitu sudah ditimbang, diserahkanlah kurma itu kepada Ibrahim bin Adham. Tiba-tiba Ibrahim bin Adham melihat ada sebutir kurma yang terjatuh. Beliau menganggap kurma yang jatuh ini adalah haknya. Kurma yang dalam timbangan tadi mungkin yang jatuh itu. Kemudian diambillah dan dimakanlah kurma itu. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Palestina. 4 bulan berikut beliau sampailah di negeri Palestina, ke Masjidil Aqsa. Begitu beliau hadir di Masjidil Aqsa, kebiasaan beliau adalah dibawa kubah khadra. Di sana ada kubah yang dimana beliau selalu bermunajah kepada Allah di sana. Ketika itu Ibrahim bin Adham mendengarkan percakapan 2 malaikat yang ketika itu berselisih pendapat. Malaikat yang satu mengatakan, itulah hamba Allah, dialah hamba Allah yang doanya tidak pernah tidak didengar oleh Allah, doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Kata malaikat satunya, itu dulu 4 bulan yang lalu beliau telah memakan sebutir kurma yang itu bukan haknya. Maka sejak saat itu apa yang dia doa kepada Allah, ketika dia bermunajah kepada Allah, doanya tidak dikabulkan lagi dan tidak didengar oleh Allah.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah mendengar percakapan Ibrahim bin Adham itu, mendengar percakapan malaikat itu, maka Ibrahim bin Adham langsung kembali lagi ke Masjidil Haram untuk mencari penjual kurma itu. Maka ditemukanlah satu tempat yang waktu itu beliau membeli kurma itu, dan ternyata penjual kurma itu telah wafat. Akhirnya Ibrahim bercerita kepada penjual kurma yang sekarang, yaitu putranya. Beliau memohon keikhlasannya. Akhirnya seorang pemuda yang menjual kurma itu, yang sekarang penjual kurma, putra dari bapak yang dulu telah wafat itu, mengikhlaskan. Tetapi beliau mengatakan, mungkin saya ikhlas, saya tidak tahu saudara-saudara saya lagi yang masih ada 11, kira-kira mereka semua ikhlas apa tidak. Tolong saya minta ketemu dengan mereka semua. Akhirnya Ibrahim bin Adham mencari satu persatu saudara-saudara atau putra-putra dari bapak yang telah meninggal itu. Kemudian ternyata mereka mengikhlaskan. Maka kemudian Ibrahim bin Adham kembali lagi ke Palestina dan beliau berdoa kepada Allah di sana, memohon ampun kepada Allah di sana. Maka pada saat itu beliau mendengar percakapan malaikat lagi. Nah, sekarang doanya sudah dikabulkan lagi kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kisah ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua. Mari dengan kisah ini justru kita kembali kepada Allah. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dengan melalui bagaimana makanan yang masuk dalam diri kita. Terutama kita santri, ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, jangan sampai ada sesuatu makanan yang bukan hak kita masuk dalam perut kita. Mudah-mudahan kita mampu mencontoh apa yang telah diberikan oleh Ibrahim bin Adham dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghama liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasul sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah mastata'tum wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.